Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan kami datang di hadapan-Mu pada hari ini untuk kami siap mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Tolong kami untuk mengerti, untuk memahami. Allah Roh Kudus mulai yang bekerja sepanjang kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, siapa di antara kita yang seringkali datang kepada Tuhan dengan daftar permintaan panjang banget? Setelah semua keinginan kita terpenuhi, daftar-daftar itu sudah tercapai, datang kembali dengan daftar mengucap syukur kepada Tuhan. Saat doa kita dijawab oleh Tuhan, kita merasa lega, bukan? Saat masalah mulai mereda, kita melangkah dengan cepat ke urusan berikutnya. Tanpa sadar, kita seringkali terbiasa menikmati hasil pertolongan Tuhan, tetapi lupa berhenti sejenak untuk mengakui sumber pertolongan itu. Bersyukur pun perlahan berubah dari sikap hati yang menjadi sebuah formalitas yang diucapkan cepat lalu dilupakan begitu saja. Betapa sedihnya saudara-saudara. Bayangkan saja saudara-saudara, ada anak kita atau saudara kita tolong, dia datang kepada kita dengan banyaknya persoalan kehidupan, dia kasih tahu begini-begini, kemudian kita memberikan dia pertolongan. Tapi pada akhirnya, pada waktu masalahnya sudah selesai, jangankan dia menuliskan ucapan terima kasih lewat WA, bahkan mungkin nomor kita pun sudah diblokir. Bagaimana perasaan saudara-saudara? Kita pasti akan merasa kecewa, bukan? Kita akan marah, kita akan berkata, jangan harap aku akan menolongmu lagi. Itulah manusia, saudara-saudara. Yesus pun pernah mengalami hal demikian. Ia menghadapi situasi yang sangat mirip dengan kehidupan kita hari ini. 10 orang kusta, saudara-saudara. Mereka berseru meminta belas kasihan dia. Dan mereka kemudian disembuhkan oleh Yesus. Namun hanya satu yang kembali untuk bersyukur kepada Tuhan. Mari kita lihat dalam Lukas 17 ayat 15. Sebelum melanjutkan dalam bagian ini nanti, Bapak Ibu boleh baca Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Tetapi saya hanya fokus di dalam Lukas pasal 17 ayat 15 saja yang berkata, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Kisah ini menegur cara kita berelasi dengan Tuhan. Apakah kita hanya mencari tangannya saja, atau kita juga merindukan wajahnya? Apakah kita hanya membutuhkan pertolongannya, tapi kita tidak rindu dengan kehadirannya? Orang yang penyakit kusta pada masa itu bukan hanya penyakit kesehatan biasa, tapi ada satu permasalahan sosial di situ. Orang kusta dianggap najis, harus diasingkan, dan kehilangan relasi dengan keluarga serta komunitas yang seringkali sebelumnya mereka berelasi. Maka pada waktu Yesus menyembuhkan, mereka bukan hanya disembuhkan secara fisik, tetapi juga martabatnya diterima kembali dalam masyarakat. Itu yang Yesus lakukan. Karena itu tindakan satu orang yang kembali kepada Yesus memiliki makna mendalam. Kenapa? Tuhan bukan hanya memulihkan fisiknya, penyakitnya. Bahkan Tuhan juga memulihkan relasinya yang sebelumnya dia disingkirkan, dijauhkan. Tidak berhenti sampai di situ. Bahkan ia pun diselamatkan oleh anugerah Allah itu sendiri. Ia tidak hanya sekedar bersyukur karena sembuh, tapi mengakui bahwa sumber pemulihan adalah Allah yang hadir dalam diri Yesus Kristus. Di tengah budaya yang lebih menekankan pemenuhan kewajiban ritual, misalnya pergi ke imam, ia memilih satu hal penting, kembali kepada pribadi yang telah mengubah hidupnya. Kata kembali di sini saudara-saudara menunjukkan respon yang sadar kepada Yesus. Bukan karena terpaksa, tapi sadar. Bukan reaksi spontan atas kesembuhan. Tindakan memuliakan Allah menandakan bahwa syukur sejati diarahkan kepada pribadi Allah. Bukan berhenti pada berkatnya saja. Sikap satu orang ini menyingkapkan hal penting. Bahwa syukur adalah pilihan iman, bukan kebiasaan. Yang memilih relasi bukan sekedar manfaat. Maka Injil Lukas ini menegaskan bahwa keselamatan Allah terbuka bagi semua orang yang datang kepada Kristus, termasuk mereka yang tersisihkan sekalipun, yang tidak dianggap, yang dianggap najis oleh masyarakat. Lukas menyoroti bahwa kelompok yang terpinggirkan seperti orang miskin, perempuan, pemungut cukai, dan orang sakit. Dan kemudian kisah 10 orang kusta berada dalam pola besar rencana Allah
Yesus mendekat kepada mereka yang dijauhkan oleh sistem dunia dan keagamaan yang hanya sekedar ritual. Lukas menyampaikan perbedaan antara mereka yang menerima anugerah dengan kerendahan hati dan mereka yang menerima berkat tanpa perubahan hati. Satu orang kusta yang kembali untuk bersyukur menjadi gambaran murid yang sejati. Bukan hanya menerima mukjizat, tetapi meresponi dengan penyembahan yang benar, bukan sekadar kata-kata saja. Saat Tuhan menolong kita hari ini dari masalah kita, baik itu besar maupun kecil, apa yang sudah kita lakukan hari ini? Sudahkah kita kembali dengan ucapan syukur kepada Tuhan? Atau justru besoknya kita kembali dengan daftar yang baru? Kita jadikan Tuhan seperti robot permintaan kita, tanpa peduli apakah kita memiliki hati yang benar-benar mau menyembah Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat itu, saudara-saudara. Syukur menolong kita menjaga relasi kita dengan Tuhan tetap hidup dan hangat. Tindakan karya Allah hadir dalam diri Yesus Kristus. Ia adalah perwujudan kasih karunia Allah yang mendatangi manusia yang berdosa, yang najis dan terbuang. Maka bersyukurlah kalau kita sebagai orang yang berdosa ini didatangi oleh Tuhan dan ada anugerah Tuhan dalam diri kita. Kita boleh mengenal Dia, kita boleh menerima keselamatan, kita boleh mengaku Dia sebagai Tuhan. Itu bukan semata-mata karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan juga karena kita mengerti kitab suci, tapi karena ada anugerah Tuhan yang menggerakkan hati kita untuk mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Maka datanglah kepada Dia sebagai bentuk ucapan syukur. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Ampuni kami jikalau seringkali kami datang di hadapan-Mu dengan daftar keinginan yang begitu banyak. Tapi seringkali kami lupa mengucap syukur ketika sesuatu hal yang kami sudah sampaikan terus kami lewati. Kami justru tidak melakukan satu kata penting, yaitu mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan sering yang kami lakukan adalah setelah masalah kami selesai, kami membawa daftar keinginan kami selanjutnya kepada Tuhan. Kami sering menjadikan Tuhan sebagai mesin ATM sesuai dengan apa yang kami inginkan. Tanpa kami lupa bahwa Tuhanlah yang mengatur sesungguhnya kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.